Pada chapter kali ini, cerita dimulai ketika Jeok berkata dengan tenang namun penuh makna, "Aku adalah putra sulung dari sepasang orang tua yang menjual buah-buahan di pinggiran kota. Dan nama toko buah kami adalah awan yang mengambang dan air yang mengalir." Mendengar itu, Im Hagi langsung mengepal tangannya dan berkata dengan nada geram, "Dasar sialan, apa kau datang ke tempat ini hanya untuk mengatakan hal bodoh seperti itu? Apa kau pikir ini lelucon?" Namun Jeok tidak gentar. Dengan tatapan tajam, ia menjawab, "Im Hagi, katakan padaku, ada berapa banyak orang yang telah kau bunuh selama ini? Dan dari sekian banyak orang itu, ada berapa yang benar-benar bersalah?" Im Hagi menyipitkan mata dan membalas, "Apa maksudmu? Dari tadi kau selalu mengatakan hal-hal tak masuk akal. Tapi bagiku, itu tidak penting. Karena mereka yang lemah akan selalu diinjak dan dihancurkan." Jeok hanya tersenyum tipis. "Aku bisa saja sepakat denganmu. Kata-katamu memang terdengar masuk akal. Tapi sebagai anak yang berbakti, aku rasa aku harus kembali merenungkan ajaran ayahku. Namun yang pasti, jalan yang kupilih bukanlah jalan yang salah. Karena aku sadar, di dunia ini terlalu banyak bajingan sepertimu." Saat itu juga suasana berubah drastis. Aura membunuh dari tubuh Jeok menyebar begitu kuat hingga membuat bulu kuduk Im Hagi berdiri. Tubuhnya merinding, hatinya gelisah. Ia langsung menarik pedangnya dan bersiap bertarung, menyadari kalau yang ia hadapi sekarang bukanlah orang sembarangan, melainkan pemenang turnamen Heavenly Dragon. Namun tiba-tiba Jeok menghilang, tanpa suara, tanpa bayangan, bahkan hawa kehadirannya pun lenyap seketika. Im Hagi terdiam, menoleh ke segala arah dengan wajah geram. Ia sadar sejak awal Jeok hanya mempermainkannya. Dengan tatapan penuh kemarahan, ia menggertakkan giginya dan berkata, "Tak peduli siapa kau sebenarnya atau sekuat apa kekuatanmu, tetapi tetap saja kau tidak akan bisa mengubah kenyataan bahwa sebentar lagi kau akan mati." Setelah itu ia pun berbalik dan meninggalkan hutan dengan langkah berat dan hati yang dipenuhi bara kemarahan. Pertemuannya dengan Jeok barusan telah menyulut api konflik yang jauh lebih besar. Cerita berpindah. Pada keesokan harinya terlihat Suryon sangat terkejut ketika untuk pertama kalinya ia menginjakan kaki di tengah keramaian. Tempat itu begitu hidup, penuh dengan orang-orang yang menjual buah-buahan, makanan, pakaian, dan berbagai barang lainnya, sehingga membuat suasananya ramai dan meriah. Dengan ekspresi kagum yang tulus, Suryon berkata, "Aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku mengunjungi tempat seramai ini, dan ini sungguh luar biasa. Kakak, aku sangat berterima kasih kepadamu, karena berkatmu lah aku bisa merasakan kebahagiaan seperti ini lagi. Jika saja kau tidak kembali membawa sang tabib yang bisa mengetahui penyakitku, maka sudah pasti aku akan terjebak di dalam rumah sepanjang hidupku. Kakak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu ini. Jujur saja, aku merasa sangat berhutang budi dan suatu hari nanti aku pasti akan membalasnya." Mendengar itu, Jeok hanya tersenyum lembut dan menjawab, "Yang perlu kau lakukan untuk membalasnya adalah makan dengan baik dan berolahraga dengan giat agar kau tetap sehat setiap harinya." Suryon pun menatap Jeok dengan penuh harapan dan berkata, "Suatu hari nanti, setelah aku benar-benar sehat dan menjadi lebih kuat, aku ingin belajar seni bela diri. Aku ingin menjadi perempuan yang hebat." Di sisi lain, Caryon memperhatikan mereka dari kejauhan. Dalam hati ia bergumam, "Yang kulihat selama ini, dia benar-benar fokus pada pemulihan Suryon. Bahkan kadang, dia menunjukkan kasih sayang yang tulus agar gadis itu selalu punya semangat untuk sembuh." Melihat tatapan Caryon yang terus mengarah padanya, Jeok bertanya sambil tersenyum, "Caryon, kenapa kau melihatku seperti itu?" Sontak Caryon terkejut, wajahnya langsung memerah dan ia pun memalingkan muka ke arah lain. Dengan nada gugup, ia berkata, "Bukankah kau tadi bilang kalau ada sesuatu yang ingin kau beli di tempat ini?" Mendengar itu Jeok hanya tersenyum kecil sebelum berjalan menuju sebuah toko kecil di pinggir jalan. Di sana, ia mulai melihat-lihat dagangan yang dipajang, lalu menunjuk salah satu benda dan bertanya pada sang penjual dari mana asal barang tersebut. Di sisi lain terlihat Suryon dengan iseng mencolek pinggang Caryon. Sambil tertawa kecil, ia berkata, "Kakak, jangan pernah sekalipun kau melepaskannya.
Karena kalau kau membiarkannya pergi bersama wanita lain, kau pasti akan menyesal seumur hidupmu. Mendengar ucapan mengejutkan itu, Charion sontak terkejut. Wajahnya langsung memerah dan dengan nada setengah panik, ia menjawab, "Apa yang kau katakan? Itu bukan sesuatu yang pantas diucapkan oleh anak kecil." Namun Suryon hanya terkekeh, lalu berkata, "Apa kau tidak sadar? Dia itu baik, lucu, dan juga kuat. Coba pikirkan. Di mana lagi kau akan bisa menemukan seseorang seperti dia?" Sementara Suryon terus berceloteh, Charion hanya bisa terdiam. Dalam hati ia bergumam, "Sampai saat ini, aku hanya fokus pada latihan seni bela diri. Aku bahkan tidak pernah memikirkan soal perasaan seperti ini. Tapi sekarang, aku jadi bertanya-tanya apa sebenarnya yang aku pikirkan tentang Jok. Apa ini yang disebut menyukai seseorang?" Suryon yang melihat wajah Charion mulai memerah hanya bisa menyipitkan mata, seolah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hati kakaknya itu. Namun kebersamaan mereka tiba-tiba terpotong ketika dari arah belakang terdengar sebuah keributan yang cukup mencolok. Secara refleks, mereka berdua langsung memalingkan pandangan. Dari kejauhan terlihat puluhan pasukan berkuda datang menuju pusat keramaian. Dentuman langkah kuda dan sorot tajam para prajurit itu membuat suasana pasar yang semula ceria berubah menjadi hening dan tegang. Orang-orang pun mulai berbisik satu sama lain, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa para seniman bela diri muncul dalam jumlah sebanyak ini di tengah keramaian? Ada apa yang sedang mereka cari? Kemudian, Jok berkata dengan tenang, "Kurasa ini memang sudah waktunya bagi mereka untuk muncul. Tapi sepertinya mereka malah membuat kalian kecewa." Ucapan itu membuat salah satu pasukan berkuda yang berada di dekatnya menyeringai, lalu bertanya, "Apa maksudmu dengan mereka?" Dengan tatapan tajam, Jeok pun menjawab bahwa yang ia maksud adalah orang-orang yang menguasai wilayah itu, para penguasa yang sebenarnya. Setelah itu, tanpa banyak bicara lagi, Jeok mengajak Suryon dan Charion untuk segera meninggalkan tempat itu. Ia tahu suasana pasar yang semula meriah ini sebentar lagi akan berubah menjadi kekacauan yang tak terkendali. Dan benar saja, menjelang sore hari, rombongan pasukan berkuda lain pun tiba dengan langkah tegas menuju tengah keramaian. Pasukan itu tak lain adalah pimpinan aliansi Southern Peak bersama para prajurit elitnya yang dikenal sebagai White Tiger, barisan yang telah lama terlatih dalam medan pertempuran paling sengit. Namun, di saat yang hampir bersamaan, dari arah lain muncul pula pemimpin keluarga agung Northern Heaven. Ia tidak datang sendirian tapi membawa pasukan hebat yang tak kalah mengerikan, Great Heaven Union. Dua kekuatan besar kini saling berhadapan di satu tempat dan suasana pun semakin memanas. Orang-orang yang menyaksikan momen menegangkan itu mulai saling berbisik. Mereka bertanya-tanya dalam ketakutan apa sebenarnya yang terjadi. Apa yang membuat dua kekuatan besar ini sampai-sampai harus menunjukkan kekuatan tempur mereka secara terang-terangan? Dalam keheningan yang mencekam, suara dingin penuh tekanan terdengar dari Im Cheonse, pemimpin pasukan Northern Heaven. Ia berkata, "Sejujurnya, aku tak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ini benar-benar mengecewakan. Aku tidak percaya kau akan datang dengan cara seperti ini." Mendengar itu, In Myung dari Southern Peak menjawab dengan nada datar, "Aku pun merasa hal ini sangat disayangkan, tapi sayangnya kita memang tak punya cara lain untuk menangani masalah ini." Mendengar perkataan In Myung barusan, Im Cheonse hanya bisa bergumam dalam hati. Ini sangat buruk. Dia datang ke wilayah kami sambil membawa pasukan elitnya. Seharusnya kita tidak bertemu di tempat umum seperti ini, terlebih tanpa tahu penyebabnya dengan jelas. Tapi jika aku mundur sekarang, maka siapa lagi yang akan menakuti dan membuat orang-orang tunduk pada keluarga Northern Heaven? Jika aku melakukannya, harga diri keluarga kami akan hancur berkeping-keping. Dengan wajah serius, Im Cheonse pun melangkah maju dan berkata, "Katakan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi sampai-sampai kau datang ke wilayah kami sambil membawa pasukan perangmu." Tanpa membuang waktu, In Myung langsung menjawab dengan suara lantang yang bisa didengar oleh semua orang yang ada di sana. "Saat ini kami telah menemukan bukti kuat bahwa seseorang dari keluarga Northern Heaven telah membayar para pembunuh bayaran untuk menghabisi Yang Suucang." Seketika suasana menjadi tegang. Semua orang yang mendengar itu langsung terkejut dan mulai berbisik satu sama lain. Mereka sadar
Jika pernyataan itu benar, maka bentrokan antara dua kekuatan besar ini tidak akan bisa dihindari. Perang akan segera pecah. Im Cheonse terdiam, wajahnya memerah bukan karena marah, melainkan karena bingung mengapa In Myung mengatakan hal sepenting ini di hadapan orang banyak. Ia pun berkata dengan suara tegas, "Jika itu benar, maka orang itu adalah seorang pengkhianat dalam keluarga kami. Dan aku bersumpah, pasti ada konspirasi besar di balik ini. Seseorang sedang berusaha menghancurkan hubungan kita yang telah terjalin puluhan tahun lamanya." Namun sebelum emosi memuncak, Im Cheonse langsung terhenti ketika melihat In Myung mengangkat salah satu tangannya. Dengan tatapan tenang tapi penuh tekanan, In Myung berkata, "Aku mengatakan ini bukan untuk mempermalukanmu, tapi karena aku menghormati hubungan persahabatan kita yang sudah terjalin sangat lama. Tapi dengarkan baik-baik, jangan pernah mengambil keputusan yang tergesa-gesa untuk menangani masalah ini." Mendengar itu, Im Cheonse kembali berpikir, apa dia sedang menyiratkan bahwa orang yang membuat kontrak dengan para pembunuh itu adalah Im Hagi? Jika benar, maka ini adalah masalah yang sangat rumit dan sensitif. Ia pun menghela napas panjang, lalu dengan nada tenang dan penuh wibawa berkata, "Tempat ini adalah tempat warga Wuhan mencari nafkah dan bertahan hidup. Jadi, akan jauh lebih baik jika kita pindah ke tempat lain dan membicarakan ini lebih dalam sambil meminum teh bersama." Terdengar kembali bisik-bisik dari kerumunan orang yang menyaksikan dari kejauhan. Suasana yang semula hanya penuh rasa penasaran, kini mulai dipenuhi kekhawatiran. Apa yang sebenarnya terjadi? Suasananya benar-benar meresahkan. Apakah mungkin sebentar lagi perang akan pecah antara keluarga Northern Heaven dan aliansi Southern Peak? Ucap salah satu warga dengan nada cemas. Ketegangan pun terus menggantung di udara. Sementara itu, di sisi lain Jeok hanya memperhatikan semua yang terjadi dari kejauhan. Tatapannya santai, bahkan nyaris seperti sedang menikmati sebuah pertunjukan drama kekaisaran. Ia duduk dengan tenang, menyantap camilan di tangannya. Dengan senyum tipis, ia bergumam pelan. Meskipun situasinya tampak mulai mereda, tapi tetap saja ini sangat menarik untuk disaksikan. Ia pun berniat untuk segera pergi dan kembali ke rumah. Namun langkahnya terhenti begitu ia mendengar suara lirih dari arah bawah panggung kejadian. Seorang pria tua yang tampak lusuh menghampiri salah satu pasukan Southern Peak sambil membawa selembar gambar di tangannya. Dengan suara memohon ia berkata, "Aku kehilangan kontak dengan anakku setelah dia bergabung dengan aliansi Southern Peak. Tolong, apakah kau mengenal orang ini?" Namun alih-alih memberi jawaban yang manusiawi, prajurit itu bahkan enggan melirik gambar tersebut. Ia menjawab dingin, "Aku tidak tahu siapa itu, dan sejujurnya tidak akan jadi masalah meski dunia ini kehilangan orang itu." Perkataannya begitu menusuk dan kemarahannya meledak begitu saja. Tanpa ragu, sang warrior pun langsung mengangkat tangannya, hendak memukul si Pak Tua yang hanya bisa terdiam dalam ketakutan. Namun sebelum tangan itu sempat bergerak lebih jauh, Jeok yang memperhatikan dari kejauhan langsung bergerak cepat. Ia bersiap menjentikan sebutir biji jagung yang ada di tangannya. Dengan ekspresi tenang namun tajam, Jeok berkata, "Kurasa aku harus menghancurkan tangan bajingan ini. Orang seperti itu tidak pantas menyentuh seorang tua yang hanya ingin tahu kabar anaknya." Lalu dalam sekejap, biji jagung itu meluncur dengan kecepatan luar biasa. Tapi anehnya, sebelum bisa mengenai sasaran, biji itu justru memantul kembali, berbalik arah ke arah Jeok dengan kecepatan yang lebih gila lagi. Namun Jeok hanya tersenyum. Ia memiringkan sedikit kepalanya ke samping, lalu menjepit biji jagung itu dengan dua jarinya, seolah-olah tak ada yang terjadi, ringan, seolah permainan belaka. Ternyata orang yang mengembalikan serangan Jeok itu bukanlah orang sembarangan. Sosok yang berdiri di seberangnya adalah seorang Pak Tua misterius dari aliansi Southern Peak, orang yang sebelumnya telah membantai habis para anggota sekte pembunuh bayaran. Ia memantulkan serangan Jeok hanya dengan ujung pedangnya, dengan presisi dan kekuatan yang mengerikan. Kini, kedua mata mereka saling bertemu. Tatapan si Pak Tua tajam dan dingin, seolah bisa menusuk jantung siapa saja yang menatapnya balik. Namun Jeok hanya tersenyum santai dan berkata, "Pak Tua ini adalah salah satu seniman bela diri terbaik yang dimiliki oleh aliansi Southern Peak."
Setelah melihat Jok berdiri santai di atas atap bangunan, salah satu warrior dari pasukan Southern Peak langsung berteriak dengan nada marah, "Dasar brengsek, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kenapa kau tiba-tiba menyerang kami? Katakan, siapa identitasmu yang sebenarnya?" Namun di sampingnya, sang Pak Tua hanya bergumam pelan, tanpa ekspresi. Dari yang kulihat, sepertinya bocah itu adalah anak muda yang memenangkan turnamen Heavenly Dragon beberapa waktu lalu. Tak heran mereka tidak mengenalinya. Para seniman bela diri tingkat rendah memang tidak punya kesempatan untuk menyaksikan turnamen itu secara langsung. Ia lalu melanjutkan dengan nada kagum yang tertahan. Meskipun masih muda, tapi aura yang terpancar dari tubuhnya sangat luar biasa. Seakan-akan dia sudah berada di ranah puncak. Tanpa banyak bicara, Pak Tua itu langsung menarik bilah pedangnya perlahan. Matanya bersinar tajam, penuh semangat. Ini adalah momen yang langka. Baginya melawan sosok seperti Jok bukanlah sekadar pertempuran biasa, tapi tantangan yang patut dirayakan. Melihat itu, Jok hanya menyunggingkan senyum tipis. Ia paham betul bahwa orang tua itu haus pertarungan. Dengan nada santai namun penuh ketegasan, Jok berkata, "Aku tidak menyangka kau akan menarik pedangmu di tempat terbuka seperti ini. Tapi jujur saja, aku pun sangat ingin melakukan hal yang sama." Namun sebelum bentrokan itu sempat dimulai, telinga mereka disambut suara bisik-bisik dari kerumunan. Orang-orang mulai bergumam dengan panik. Entah kenapa, pemimpin aliansi Southern Peak tiba-tiba muncul langsung di tempat ini. Apa yang sebenarnya sedang mereka bicarakan? Mereka datang bersama seluruh pasukan elit. Apakah ini tentang perang? Suara ketakutan mulai bergema di antara kerumunan. Kalau memang benar begitu, situasinya bisa jadi sangat berbahaya. Mendengar kegaduhan itu, sang Pak Tua pun menghela napas dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia perlahan menyarungkan kembali pedangnya. Tak ingin menjadi pusat perhatian, apalagi saat suasana sedang berada di ujung bara. Dengan tatapan tajam penuh ancaman, ia menatap Jeok lalu berkata, "Sepertinya ini bukan hari yang tepat untuk memenggal kepalamu. Jadi anggap saja kau masih beruntung." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan berjalan pergi kembali bergabung bersama pasukan aliansi Southern Peak, mengikuti langkah pemimpinnya dengan tenang. Melihat punggung Pak Tua yang menjauh, Jok hanya terkekeh pelan. Dengan nada ringan, ia berucap, "Kau tak perlu bersedih seperti itu, karena cepat atau lambat, hal itu pasti akan terjadi." Cerita berpindah. Terlihat Imhagi berlutut dengan tubuh gemetar, sementara darah segar memercik keluar dari mulutnya setelah menerima tamparan keras dari ayahnya sendiri. Tamparan itu bukan sekadar luapan emosi, melainkan ledakan kemarahan yang menyimpan rasa kecewa mendalam. Dengan suara penuh amarah, Im Cheonse berteriak, "Dasar bodoh, apa yang sebenarnya ada di kepalamu sampai-sampai kau melakukan tindakan sebodoh itu?" Tatapan matanya menusuk tajam seperti pedang. Ia melanjutkan, "Kau adalah penerus dari keluarga agung Northern Heaven, tapi kau malah membuat permintaan pembunuhan kepada para pembunuh bayaran? Imhagi, katakan padaku, apa tujuanmu memerintahkan mereka untuk membunuh sang pewaris dari aliansi Southern Peak?" Imhagi tak langsung menjawab. Ia terdiam beberapa saat, tercengang dengan tuduhan yang dilontarkan ayahnya. Dahinya berkerut dan wajahnya terlihat bingung. Dengan suara serak namun jujur, ia berkata, "Apa maksud ayah? Mengincar pewaris aliansi Southern Peak, permintaan yang kukirim kepada mereka hanya untuk membunuh Jeok Legion." Ia menarik napas, lalu menambahkan dengan nada membela diri, "Bukankah ayah yang selalu berkata kepadaku bahwa aku harus menyingkirkan siapapun yang berani menghalangi jalan keluarga kita? Jeok sudah menghina dan mempermalukan nama baik kita di depan umum. Karena itulah, aku memerintahkan mereka untuk membunuh bajingan itu." Mendengar penjelasan itu, Im Cheonse terdiam, matanya melebar. Ada keterkejutan yang tak bisa disembunyikan dari wajahnya. "Jeok Legion," gumamnya pelan. Ia tak menyangka kalau Imhagi nekat menargetkan seseorang yang telah menjuarai turnamen Heavenly Dragon. Seketika itu juga, aura di sekelilingnya menjadi berat. Dengan suara dalam dan penuh tekanan, Im Cheonse berkata, "Bagaimana bisa targetnya berubah seperti ini? Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka punya bukti yang tak bisa dibantah, bahwa yang kau incar adalah sang pewaris aliansi Southern Peak." Mendengar ucapan ayahnya, Imhagi hanya bisa menggertakkan gigi sambil bergumam pelan, "Dasar sialan, aku yakin ini pasti ulah Sanggi.
tapi aku sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan. Im Hagi mencoba menjelaskan. Aku mengirimkan permintaan itu karena mengikuti saran dari Sanggi. Tapi entah kenapa, dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Apa mungkin dia kabur setelah membuat kekacauan sebesar ini? Im Cheonse menyipitkan matanya, menatap Im Hagi dengan kecurigaan yang mulai tumbuh. Ia bertanya dengan suara berat, "Kau maksudkan dia kabur setelah menyelesaikan tugas yang kau berikan padanya? Kalau begitu, dia satu-satunya orang yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di balik insiden ini." Merasa ayahnya mulai meragukannya, Im Hagi buru-buru menambahkan, "Aku rasa Sanggi telah mengkhianati keluarga kita. Bahkan, aku mencurigai dia sudah menjalin hubungan dengan seseorang yang mungkin menjadi dalang kekacauan saat turnamen Dragon Phoenix." Mata Im Cheonse tampak berubah tajam seperti elang yang baru mencium bau darah. Dengan suara rendah namun menggetarkan, ia bertanya, "Kalau begitu, apa maksudmu keluarga ini sudah disusupi oleh para pengkhianat?" Tanpa ragu, Im Hagi mengangguk, "Aku yakin memang begitu, Ayah. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membersihkan mereka, menghapus para pengkhianat itu dari keluarga kita. Dan aku sendiri akan turun tangan mencari tahu siapa saja bajingan yang berani bermain di belakang kita." Im Cheonse terdiam sejenak, lalu perlahan ia membalikan badan, melangkah keluar ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi sebelum melewati ambang pintu, ia berhenti, menoleh sedikit ke arah putranya, dan berkata tegas, "Im Hagi, untuk sekarang aku akan mencoba mempercayaimu." Ia menatap lurus ke mata anaknya dengan pandangan dingin dan tajam, seolah-olah pandangan itu mampu menembus ke dalam hati. "Aku hanya berharap kau tidak akan pernah membuat keluarga ini menanggung malu." Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam dada Im Hagi. Ia pun hanya bisa terdiam, terpaku. Sementara hawa membunuh dari sang ayah terasa begitu nyata, menyesakkan, seolah-olah lehernya diikat oleh tali yang tidak kasat mata. Setelah kepergian ayahnya, Im Hagi duduk terpaku dalam diam. Lalu ia bergumam dengan suara pelan, "Jika orang-orang dari aliansi Southern Peak berhasil mengungkap masalah ini, orang tua itu pasti tidak akan ragu untuk langsung memenggal kepalaku. Semua itu demi menjaga hubungan baik dengan mereka." Ia menunduk, matanya tampak gelap dan penuh tekanan. "Aku yakin aliansi Southern Peak akan memanfaatkan situasi ini semaksimal mungkin. Mereka pasti akan mencari keuntungan lain dari fakta yang telah terungkap." Ia menghela napas berat. "Tapi bagaimanapun juga, tugasku sekarang hanyalah bertahan, menangkis semua anak panah yang akan datang menghujani kepalaku." Lalu Im Hagi tersenyum getir dan berkata lirih, "Sangat disayangkan, cerita asli dari insiden ini tak akan pernah terungkap karena Sanggi, satu-satunya orang yang mengetahui kebenarannya, sudah aku bunuh." Nada bicaranya berubah dingin. "Itu jauh lebih baik daripada membiarkan dia tertangkap oleh aliansi Southern Peak dan membuka mulut tentang semua kelemahanku." Ia memalingkan wajah ke arah jendela menatap hampa keluar. Tapi entah kenapa ada perasaan aneh yang terus menghantuiku. Seolah ada seseorang di luar sana yang dengan sengaja mempermainkanku. Ia mengepalkan tangannya. Seseorang yang menyusun seluruh alur cerita ini dengan sempurna, membuat kami semua seperti wayang yang dikendalikan sesuka hatinya. Cerita pun berpindah ke keesokan harinya. Muyong berjalan cepat menghampiri Jeok sambil berkata penuh semangat, "Tuan muda, aku sudah menyebarkan rumor itu ke semua jalanan di Wuhan, persis seperti yang kau perintahkan." Jeok mengangguk ringan dan berkata, "Kalau aliansi pedagang Wuhan benar-benar sudah bergabung dengan keluarga Agung Northern Heaven, maka itu akan menjadi masalah besar bagi aliansi Southern Peak. Dan dengan menyebarnya rumor itu, para pedagang di Wuhan pasti akan dipusingkan oleh ketegangan yang muncul." Muyong tertawa kecil dan menimpali, "Sebenarnya, aku sudah mendapatkan informasi bahwa mereka akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas rumor tersebut. Sepertinya ini akan menjadi sangat menarik." Lalu Muyong bergumam pada dirinya sendiri, "Awalnya, aku juga sempat terkejut dengan rencana Tuan Muda, tapi sekarang aku mulai paham." Matanya menerawang. Saat ini, hampir seluruh alur perdagangan di Wuhan telah dikuasai oleh keluarga Northern Heaven. Mereka mengendalikan 30% dari semua kegiatan niaga yang ada di kota ini. Sedangkan 70% sisanya sebelumnya dikelola melalui kontrak bersama keluarga Zhangxi. Ia menghela napas pendek. Tapi setelah kehancuran keluarga Zhangxi, kontrak itu sudah tak berlaku lagi.
Dan kini 70% dari bisnis itu beroperasi tanpa ikatan apapun. Semuanya kini menjadi celah yang siap dimanfaatkan. Muyong kembali membuka suara, Tuan Muda, saat ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana Anda. Ketika keluarga Northern Haven tengah sibuk berseteru dengan aliansi Southern Peak, kita bisa mengambil kesempatan itu untuk merebut kendali atas 70% perdagangan yang tersisa. Jock tersenyum tenang. Memang itulah tujuannya sejak awal. Namun, apakah para pedagang itu akan ikut dalam permainan kita atau tidak? Itu cerita lain. Dia menghela napas pendek, lalu menatap lurus ke depan. Yang ku tahu, mereka adalah orang-orang yang sangat peduli dengan keuntungan. Para pedagang seperti mereka tidak akan mudah dipancing oleh emosi ataupun keputusan gegabah. Dia melanjutkan, mereka sudah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari cara menjaga aset mereka, terutama dari campur tangan para seniman bela diri yang berada di wilayah Jianghu. Bahkan mereka juga telah memiliki kekuatan sendiri untuk melindungi diri. Jadi bisa dipastikan mereka akan mempertimbangkan setiap langkah dengan sangat hati-hati. Muyong tampak sedikit gelisah, lalu berkata, "Kalau begitu, apakah Tuan Muda sudah menyiapkan rencana cadangan? Aku rasa memaksa mereka untuk menandatangani kontrak bukanlah pilihan yang bijak. Langkah seperti itu akan menyulut masalah besar di masa depan." Namun Jock menjawab dengan santai, "Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Karena itu, aku sudah memutuskan." Ia menoleh dan tersenyum tipis. "Kita akan turun langsung menemui mereka malam ini." Cerita pun berpindah. Ketika malam tiba, Jeok dan Muyong berjalan menuju sebuah paviliun besar yang terletak di pusat kota Wuhan. Tempat itu dipilih sebagai lokasi pertemuan darurat oleh para anggota aliansi pedagang. Namun belum sempat mereka melangkah masuk, seorang seniman bela diri segera menghadang di depan pintu masuk paviliun. Wajahnya datar dan sikapnya tegas. "Maaf," ucapnya, "tuan-tuan tidak diizinkan memasuki paviliun ini." Muyong mengamati sekelilingnya, lalu bergumam, "Yang menarik, ada begitu banyak seniman bela diri berbakat berkeliaran di sekitar sini. Apakah mungkin aliansi pedagang sengaja menyewa mereka untuk mengamankan lokasi ini agar pertemuan mereka berlangsung seaman mungkin?" Jeok melangkah maju dengan percaya diri, tatapannya tajam namun tidak mengancam. "Aku adalah Jeok Legend dari Manor New Wind," ucapnya lantang. "Katakan kepada mereka, aku akan ikut serta dalam pertemuan malam ini." Di sisi lain, salah satu penjaga bergumam pelan, nama bocah itu entah kenapa terdengar familiar di telingaku. Tapi anehnya, aku benar-benar tak bisa mengingat dari mana. Ia lalu menatap Jeok dengan pandangan curiga dan berkata dengan ketus, "Aku tidak tahu apa itu Manor New Wind. Lagi pula, kau tidak terlihat seperti seorang pedagang. Jadi sebelum aku kehilangan kesabaran, lebih baik pergilah sekarang, mumpung aku masih berbaik hati." Namun Jeok tetap berdiri tenang. Suaranya dingin, namun penuh tekanan. "Bukankah sudah menjadi tugasmu untuk melapor ke dalam jika ada tamu yang ingin ikut serta dalam pertemuan ini?" Penjaga itu mendengus keras. "Apa kau tuli? Di dalam sana, para tetua sedang membahas sesuatu yang sangat penting. Bocah sepertimu sebaiknya jangan coba-coba datang untuk mengacau. Kalau saja aku tak sedang bertugas, mungkin aku sudah menghajarmu agar kau sadar tempat." Muyong yang sedari tadi menahan diri tampak mulai kehilangan kesabaran. Sementara itu, Jeok menatap lurus dengan sorot mata yang menusuk. Ia berkata pelan namun tajam, "Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak datang untuk cari masalah, dan aku tidak berniat membunuh siapapun malam ini. Tapi kalau kau masih punya sedikit akal sehat, maka masuklah sekarang juga dan sampaikan bahwa Jock Legion akan menghadiri pertemuan ini." Ucapan Jeok seketika membakar amarah si penjaga. Dengan geram, ia mencabut pedangnya dan mengayunkannya ke arah Jeok sambil berteriak, "Dasar sialan, apa kau pikir aku ini pesuruhmu?" Namun sebelum pedangnya sempat menyentuh Jeok, pergerakannya langsung terhenti. Seseorang menahannya dengan satu tangan kosong. Orang itu adalah Muyong. Dengan sorot mata dingin, Muyong berkata perlahan, "Brengsek, kau sudah terlalu jauh. Berani bicara seperti itu di hadapan Tuan Muda." Penjaga itu mendadak menyipitkan matanya. Kaget, ia bergumam dalam hati, "Bagaimana mungkin aku tak bisa menggerakkan tanganku?" Padahal dia hanya menahanku dengan satu tangan kosong. Namun sebelum ia sempat menggerakkan tangan kirinya, tiba-tiba sebuah pukulan telak menghantam kepalanya. Tak ada waktu untuk mengelak. Tinju itu menghantam keras dan tepat sasaran hingga tubuhnya langsung terhempas.
dan nyawanya melayang seketika. Setelah tubuh penjaga itu tergeletak tak bernyawa, Jeok melangkah melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. Ia melangkah tenang menuju paviliun tempat pertemuan itu digelar. Namun, para seniman bela diri yang ditugaskan menjaga tempat itu langsung bereaksi cepat. Mereka semua berlari serempak, berusaha mengepung Jeok dan menghentikan langkahnya dengan serangan dari segala arah. Salah satu dari mereka berteriak sambil bersiap menebaskan pedangnya, "Apa kau pikir kau bisa melewati kami semudah itu?" Namun sebelum bilahnya sempat turun, tiba-tiba sebuah tinjuan menghantam tubuhnya dengan keras dan membuatnya terpental jauh ke belakang. Itu adalah pukulan telak dari Muyong. Tapi ketika Muyong sedikit lengah, salah satu dari para penjaga mencoba menyerangnya dari titik buta. Namun, sebagai seorang warrior yang sangat terlatih, Muyong segera memutar tubuhnya dengan kecepatan tinggi dan membalas serangan itu dengan tinju balasan. Tinjuan itu begitu kuat hingga tubuh penyerangnya terlempar masuk ke kolam yang berada di sisi halaman, tak sadarkan diri. Sambil terus berjalan maju, melewati para penjaga yang tubuhnya terpelanting ke sana kemari, Jeok berkata pelan namun tajam, "Sangat disayangkan, aku sebenarnya hanya ingin menyelesaikan ini lewat pembicaraan." Pertarungan berlangsung cepat. Dalam waktu singkat, Muyong telah mengalahkan semua penjaga pavilion yang mencoba menghadang mereka. Tubuh-tubuh mereka berserakan di tanah tak sanggup berdiri kembali. Namun saat Muyong menoleh ke arah Jeok, ia tiba-tiba terdiam. Ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Jeok mulai memancarkan aura kekuatannya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Jeok berkata, "Muyong, sepertinya kita sudah terlambat untuk mengikuti pertemuan ini." Tatapannya menajam menembus dinding paviliun. "Aku bisa merasakan seseorang yang cukup kuat sedang menunggu kita di dalam sana." Dan benar saja, di balik pintu paviliun yang terbuka lebar, berdirilah sosok pria bertubuh besar dengan sebuah kapak raksasa di punggungnya. Matanya menatap tajam ke arah Jeok, diam tapi jelas menunjukkan bahwa ia siap bertarung. Dengan nada datar, Muyong berkata, "Yang aku perhatikan, pengabdian mereka kepada tuannya sungguh luar biasa. Meski tubuh mereka sudah penuh luka, mereka tetap memaksa diri untuk melaksanakan tugas sampai akhir." Sambil berkata demikian, Muyong melangkah maju menuju pintu ruang pertemuan dan berkata tegas, "Biar aku saja yang menghadapi orang yang ada di dalam sana." Namun sebelum tangannya sempat menyentuh gagang pintu, sebuah kapak besar tiba-tiba menebas keluar dari dalam ruangan, menghancurkan pintu itu dalam sekali tebasan. Pintu yang kokoh itu kini hancur berantakan, membuat Muyong segera melompat mundur untuk menghindari serangan mendadak itu. Ia bergumam pelan, "Sial, kecepatannya sama sekali tidak sesuai dengan tubuh besarnya. Dia begitu cepat." Matanya menajam. "Tapi kalau kami ingin masuk dan mengikuti rapat para pedagang, maka bajingan ini harus disingkirkan dulu." Namun sebelum Muyong sempat bergerak, matanya melebar saat melihat sosok yang melompat tinggi melewatinya. Itu adalah Jeok. Dengan kecepatan tinggi, Jeok melayang di udara dan melesat turun dengan tendangan keras yang tepat menghantam wajah pria bertubuh besar itu. Serangan Jeok begitu kuat dan presisi hingga tubuh lawannya langsung terlempar jauh ke belakang dan menghantam dinding ruangan tak sadarkan diri. Muyong hanya bisa berdiri terdiam. Ia tak menyangka Jeok akan turun tangan langsung. Padahal sebelumnya ia sendiri yang berniat menghadapi pria itu, orang terkuat di antara para penjaga yang disewa aliansi pedagang. Dalam hati Muyong bertanya-tanya kenapa Jeok tiba-tiba mengambil alih pertarungan ini. Namun pertanyaannya segera terjawab ketika Jeok menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. "Aku pikir aku butuh sedikit pemanasan sebelum pertarungan yang sebenarnya," ucap Jeok ringan. Setelah itu, tanpa menunggu lebih lama, Jeok melangkah masuk ke dalam paviliun. Muyong menyusul di belakangnya. Kini, mereka akhirnya akan menghadiri pertemuan rahasia aliansi para pedagang, rapat yang bisa menentukan arah kekuasaan dan perdagangan wilayah Jianggu ke depan. Namun tepat sebelum melangkahkan kaki lebih dalam ke ruangan, Jeok tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia menoleh dengan sorot mata tajam dan berkata lantang, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian masih tergeletak di tanah seperti itu? Padahal dia tidak memukul kalian sekeras itu." Suasana mendadak membeku. Para penjaga yang sebelumnya terkapar langsung terperanjat. Ternyata Jeok sudah mengetahui bahwa mereka hanya berpura-pura tidak sadarkan diri. Dengan gugup mereka mulai berbisik satu sama lain. "Jujur saja,
Aku sama sekali nggak nyangka kalau dia jauh lebih kuat dari orang yang mengalahkan kita tadi. Siapa sebenarnya mereka ini? Sementara itu, di dalam ruangan pertemuan utama, para pemimpin aliansi para pedagang sudah duduk melingkar, sibuk membahas masa depan kekuasaan mereka. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Salah satu dari mereka bersuara dengan nada khawatir, jika kita membuat kesepakatan dengan keluarga Northern Heaven, maka di masa depan kita pasti akan berselisih dengan aliansi Southern Peak. Pertanyaannya sekarang, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang lain langsung menimpali dengan nada meremehkan. Kau percaya dengan rumor-rumor jalanan itu? Meskipun kabar itu benar, selama Wuhan masih dikuasai oleh Northern Heaven, maka membelot bukanlah pilihan yang masuk akal. Namun perdebatan memanas saat seorang pria berkumis besar berdiri dan membentak, "Bodoh, kau masih bisa berkata seperti itu padahal kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana dengan pemimpin Southern Peak yang datang ke sini bersama pasukannya?" Seketika keduanya pun saling berteriak, ruangan berubah riuh. Satu sama lain mulai saling menyalahkan, ketegangan meluap dan ancaman kehancuran bisnis mulai menggantung di udara. Di tengah kekacauan itu, seorang pria parubaya mengetuk meja dan berkata dengan suara dalam dan berwibawa, "Cukup." Semua mata langsung tertuju padanya. Dialah Yo Suengdae, sang pemimpin tertinggi aliansi para pedagang. Suengdae menatap seluruh hadirin dengan tenang lalu berkata, "Kita berkumpul di sini bukan untuk bertengkar atau saling tuduh. Fokus kita adalah menyelamatkan kepentingan bersama." Tapi, apakah kalian tidak mendengar? Di luar sana terdengar sangat gaduh. Seolah sesuatu sedang terjadi. Pria berkumis yang tadi sempat emosi, kini menjawab dengan suara sedikit lebih tenang. Mengingat betapa kacaunya kota ini akhir-akhir ini, bisa saja ada seseorang yang mencoba menerobos masuk ke ruangan ini. Tapi jangan khawatir, aku sudah menyewa para seniman bela diri terbaik dari aliansi ortodoks untuk menjaga pintu masuk. Suasana kembali tegang. Mereka semua tahu, satu kesalahan saja bisa berujung kehancuran bagi seluruh aliansi ini. Sontak Suengdae terperanjat dan berdiri dari kursinya. Dengan nada tajam ia berkata, "Apa yang kau pikirkan? Kenapa kau membawa para seniman bela diri yang berasal dari jalanan sesat ke tempat ini? Apakah kau tidak mempertimbangkan sifat mereka yang kasar? Aku bahkan khawatir mereka akan membunuh orang-orang tak bersalah." Namun sebelum suasana makin memanas, seluruh ruangan tiba-tiba terdiam. Saat terdengar suara asing yang menyela dari luar, "Aku hanya ingin ikut serta dalam pertemuan kalian." Semua kepala langsung menoleh ke arah sumber suara. Pria berkumis mendengus marah dan mengumpat, "Sialan, apa yang dilakukan para penjaga di luar sana? Kenapa bisa-bisanya mereka membiarkan orang asing masuk ke tempat ini?" Tapi kemarahan itu langsung terhenti ketika mereka melihat siapa yang berbicara. Yang berdiri di depan mereka adalah seorang pemuda, usia sekitar 20 tahun, dengan tatapan tenang dan langkah penuh percaya diri. Tanpa ragu, pemuda itu berjalan masuk, mengangkat kedua tangannya memberi salam hormat, lalu berkata dengan suara tegas namun sopan, "Namaku Jeok Legion. Aku adalah master dari sekte Manor New Wind." Begitu nama itu disebutkan, bisik-bisik langsung menyebar di antara para pemimpin aliansi. "Jeok? Dari Manor New Wind? Jangan-jangan dia adalah pemenang dari turnamen Heavenly Dragon tahun ini? Jadi ini dia orangnya?" Suengdae memandangi Jeok dengan ekspresi tak percaya. Ia lalu berkata, "Aku sempat mendengar bahwa sang Master Manor New Wind adalah seorang yang sangat muda. Tapi aku tak menyangka kalau kau semuda ini." Kemudian Suengdae membungkuk sedikit sebagai bentuk penghormatan lalu melanjutkan, "Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami bisa bertemu langsung denganmu. Namun, aku juga harus meminta maaf. Para penjaga yang menghalangimu tadi adalah kesalahan kami. Aku harap kau bisa memaafkan insiden itu." Setelah hening, Suengdae menatap Jeok dengan serius dan bertanya, "Tapi, jika engkau datang ke sini secara langsung, bolehkah aku tahu apa yang sebenarnya kau inginkan dari aliansi para pedagang?" Mendengar pertanyaan itu, Jeok hanya tersenyum tipis. Ia lalu menjawab dengan tenang, "Bukankah sudah cukup jelas bahwa aku datang ke tempat ini hanya untuk mengajukan sebuah bisnis kepada kalian?" Suengdae membalas dengan nada heran yang diselimuti rasa penasaran. "Seorang anak muda sepertimu ingin menjalankan bisnis bersama aliansi para pedagang? Baiklah, katakan bisnis seperti apa yang ingin kau tawarkan kepada kami."
Tanpa banyak bicara, Jeok mengambil selembar kertas dari sakunya dan meletakkannya di atas meja dengan gerakan halus namun pasti. Lalu ia berkata, "Bisnis yang kumaksud adalah bentuk kerjasama berdasarkan kontrak yang sebelumnya telah kususun bersama keluarga Zhang Xin. Mulai dari sekarang, sekte kami, Manor New Wind, akan bertanggung jawab untuk melindungi bisnis kalian, baik dari ancaman kelompok pasar gelap maupun dari siapapun yang mencoba menghancurkan kalian. Segala ketentuan sudah tertulis dalam dokumen itu. Aku harap kalian membacanya terlebih dahulu sebelum memutuskan." Xuangdai pun mengambil dokumen itu dan mulai membacanya perlahan. Di tengah-tengah ia membacanya, ia bergumam, "Kondisinya sangat bagus." Sampai-sampai aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kami masih perlu tetap berada di sisi mereka? Namun setelah menghela napas, Xuangdai menggeleng dan berkata, "Sayangnya, meskipun penawaranmu sangat menarik, kami tidak bisa menerimanya." Mendengar penolakan itu, Jeok menatapnya tajam lalu bertanya, "Apa karena kau takut kepada keluarga Northern Heaven?" Xuangdai terdiam sesaat. Ia lalu menarik napas panjang dan menjawab dengan jujur, "Kau pasti sudah menyadari situasi ini sejak awal." "Memang benar. Secara formal kami membuat kontrak dengan keluarga Zhang Xin. Tapi sesungguhnya semua itu dikendalikan oleh keluarga Northern Heaven. Mereka adalah penguasa di balik layar." Namun suasana kembali sunyi saat Jeok melangkah maju, menatap lurus ke arah Xuangdai dan berkata, "Tak perlu kau khawatirkan soal itu. Aku adalah pemenang dari turnamen Heavenly Dragon, turnamen yang diselenggarakan sendiri oleh keluarga Northern Heaven. Dan saat ini, aku telah membangun sekte Manor New Wind, tepat di Wuhan, wilayah kekuasaan mereka." Dengan nada mantap dan tatapan mata tajam, Jeok melanjutkan, "Aku memiliki alasan yang sangat kuat untuk terlibat langsung dengan mereka. Dan bila suatu saat nanti terjadi masalah setelah kalian memilih untuk bergabung denganku, kalian bisa saja mengatakan bahwa aku memaksa kalian untuk menandatangani kontrak ini." Setelah mengatakan semua itu, Jeok pun berdiri dari tempat duduknya. Tatapannya masih tenang tapi penuh keyakinan. "Pikirkan baik-baik penawaranku," ucapnya singkat sebelum membalikan badan dan berjalan menuju pintu. Xuangdai terlihat terkejut. Ia buru-buru bertanya dengan nada bingung, "Apa maksudmu dengan semua ini? Kenapa kau sampai melakukan sejauh ini hanya untuk membuat sebuah kontrak dengan kami? Aku yakin pasti ada tujuan lain di balik tindakanmu." Namun Jeok tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menatap Xuangdai dengan pandangan yang datar, tanpa emosi, tanpa penjelasan. Tiba-tiba Xuangdai membelalakan mata. Ia terdiam seolah baru saja mendengar sesuatu yang tidak diucapkan dengan suara. Dalam keheningan itu suara Jeok bergema di dalam pikirannya. "Karena pembicaraan ini sudah selesai, aku akan pergi sekarang." Sambil menatap punggung Jeok yang semakin menjauh, salah satu anggota aliansi bergumam dengan nada heran, apa yang sebenarnya dia lakukan. "Bukankah seharusnya dia menjelaskan alasan yang sesungguhnya kepada kita?" Namun Xuangdai tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung, menatap kosong ke depan. Perlahan ia bergumam pelan, nyaris tak terdengar, "Apakah dia baru saja berbicara kepadaku menggunakan telepati? Sampai-sampai yang lain sama sekali tidak mendengarnya?" Wajah Xuangdai berubah serius. Kini ia memahami apa yang sebenarnya dikatakan Jeok lewat suara yang hanya bisa ia dengar. Anak muda itu ingin mengusir keluarga Northern Heaven dari Wuhan. Ia ingin menjatuhkan mereka dan melindungi aliansi para pedagang dari kehancuran. Xuangdai tersenyum pelan, penuh makna. Lalu ia berkata dengan suara pelan namun mantap, "Ini pertama kalinya aku bertemu dengan anak muda sehebat dia. Dia bukan orang yang bisa dipandang sebelah mata." Cerita pun beralih ke keesokan harinya. Di pagi yang cerah, di bawah langit yang bersih dan udara yang segar, Charyon duduk santai sambil memejamkan matanya sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan nada malas, "Entah kenapa, bermalas-malasan di pagi seperti ini, saat cuacanya begitu bagus, malah bikin aku makin ngantuk." Jeok tersenyum mendengar ocehannya lalu menjawab dengan tenang, "Aku mengerti maksudmu. Sudah lama juga kita tidak punya waktu luang seperti ini. Rasanya menyenangkan bisa bersantai sejenak." Charyon membuka matanya lalu bertanya sambil melirik ke arah Jeok, "Ngomong-ngomong, bagaimana hasil negosiasimu dengan aliansi para pedagang tadi malam?" Jeok terlihat santai saat menjawab, "Saat ini mereka belum menyetujui tawaran kita. Tapi aku yakin mereka akan menerimanya." Charyon tampak heran lalu bertanya lagi,
Kenapa kau bisa seyakin itu? Dengan senyum tipis, Jeok menjawab dengan perumpamaan yang tenang dan dalam, seperti seekor burung yang terbang di langit atau ikan yang berenang di air, semuanya bergerak sesuai kodratnya. Begitu juga para pedagang. Pada akhirnya, mereka akan memilih jalur yang membawa keuntungan terbesar bagi mereka. Charion mengangguk perlahan dan berkata, "Jadi, kau berpikir mereka akan memilih jalan yang paling menguntungkan? Tapi, jika itu benar terjadi, apakah keluarga Northern Heaven akan tinggal diam begitu saja?" Jeok menggeleng pelan lalu menjawab dengan penuh keyakinan. Untuk saat ini, mereka tidak akan menyadarinya. Fokus mereka sedang tertuju pada masalah yang lebih besar, konflik bersama aliansi Southern Peak. Sebelum mereka menyadarinya, mereka akan kehilangan salah satu dari kaki penopang kekuasaan mereka. Ia pun melanjutkan dengan nada kagum, "Ini semua bisa terjadi karena Muyong sudah menangani setiap hal dengan teliti dan penuh keahlian. Kalau saja kita punya 3 orang lagi seperti dirinya, mungkin kita sudah tidak perlu khawatir tentang apapun lagi." Mendengar ucapan Jeok, Charion menatapnya dengan sedikit kaget lalu berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau bisa sebegitu percayanya kepada Muyong sampai-sampai menyerahkan segala sesuatu kepadanya." Jeok pun tersenyum tenang dan menjawab, "Tentu saja aku percaya padanya. Tapi kau juga punya seseorang yang bisa kau percaya seperti aku mempercayai Muyong." Charion menoleh dengan bingung lalu bertanya, "Seseorang? Siapa maksudmu?" Jeok hanya tersenyum dan menunjuk dirinya sendiri sambil berkata, "Orang itu adalah aku. Aku percaya padamu, bahkan lebih dari aku percaya kepada Muyong." Seketika itu juga wajah Charion memerah. Ia terdiam, tak menyangka Jeok akan mengatakan hal seperti itu. Dalam hatinya ia bergumam pelan, apa yang ia katakan memang benar. Jujur saja, sebelum aku bertemu dengan Jeok, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa mempercayai seseorang di luar keluargaku seperti aku percaya kepadanya. Kemudian Jeok kembali berkata, suaranya kini terdengar lebih dalam dan penuh kenangan. "Saat aku pertama kali memulai perjalanan, usiaku baru 6 tahun. Charion langsung mengerutkan dahi lalu bergumam pelan, tapi bukankah kau pernah bilang waktu itu usiamu 10 tahun? Kenapa sekarang jadi 6 tahun? Jeok pun melanjutkan dengan nada tenang namun penuh luka masa lalu. "Meskipun waktu itu aku masih sangat kecil, hanya 6 tahun, setidaknya aku masih bisa melindungi diriku sendiri. Tapi kemudian ada satu kejadian yang hampir merenggut nyawaku. Aku ditipu dan ditikam dari belakang oleh orang yang aku percayai." Ia menghela napas sejenak lalu melanjutkan, "Tapi berkat Muyong, aku masih hidup sampai hari ini. Dia adalah satu-satunya orang yang paling aku percaya di dunia ini. Dan dalam ingatanku, dia selalu ada untuk melindungiku karena aku sudah menganggapnya sebagai bagian dari keluargaku." Sementara itu di tempat lain, terlihat tubuh Muyong bersandar lemah di bawah sebuah pohon. Seluruh pakaiannya berlumuran darah dan luka-lukanya terlihat parah. Ia bahkan sudah tidak sanggup berdiri lagi. Di hadapannya, sebuah senjata berbentuk cakar tajam masih meneteskan darah setelah pertarungan sengit yang baru saja terjadi. Dengan napas tersengal dan tatapan mata yang tetap tajam, Muyong bergumam dengan suara lemah namun tegas, "Dasar sialan, apa ini akan jadi akhir dari hidupku hanya untuk melindungi Tuan Muda?"